Bagi Bapak Ibu yang sudah masuk di dalam ruangan Zoom meeting, diharap mengubah nama sesuai dengan format nama dan asal korporasi. Bapak Ibu dapat pilih akun sosial media TikTok untuk mendapatkan informasi menarik mengenai kegiatan-kegiatan kami dan juga informasi produk pelayanan dari Sakti di Instagram, Facebook, YouTube dengan Sakti dan Center. Baik, kembali saya ingatkan bagi Bapak Ibu yang sudah masuk ke dalam ruangan Zoom meeting, diharap mengubah nama di Zoom sesuai format nama dan asal koperasi. Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat-Nya kita bisa berkumpul secara daring di acara workshop Sakti Center, mahir mengelola koperasi digital dengan platform Sakti Batch 9 pada hari ini. Perkenalkan, saya Rama Fatur Rahman dari tim Sakti akan memandu kegiatan kita selama sesi berlangsung. Workshop ini akan berlangsung selama 5 hari dari tanggal 7 Juli 28 Juli sampai dengan 1 Agustus 2025, dimulai setiap harinya pukul 13:15 sampai dengan selesai. Menggunakan link Zoom yang sama setiap harinya. Jadi Bapak Ibu, tim pantauan ini untuk mengikuti sesi-sesi berikutnya di waktu yang sama. Baik, berikut adalah susunan acara kita pada siang hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan dan pembacaan rundown, pembacaan doa, foto bersama, kemudian sesi materi hari keempat, unit usaha retail yang akan dibawakan oleh Mbak Diska, kemudian diskusi dan tanya jawab, pengisian absensi, dan penutup. Baik, sebelum dimulai, kami mohon Bapak Ibu untuk mengubah nama di Zoom sesuai format, nama dan asal koperasi. Oke, sebelum kita mulai materi, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing agar kegiatan hari ini dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Selanjutnya kita akan melakukan foto bersama. Mohon kesediaan untuk Bapak Ibu untuk mengaktifkan kameranya terlebih dahulu. Di sini ada Pak Nunuk, Pak Dodi, Pak Kamal. Ya, oke. Oke, baik. Saya akan pandu untuk foto bersamanya ya, Bapak Ibu ya. Di sini tinggal Pak Dodi yang belum buka ya. Oke, baik. Saya aba-aba ya. 3, 2, 1. Oke, saya ulangi lagi sekali lagi. 3, 2, 1. Oke, ya. Baik, berikutnya
Ya, sebelum kita mulai materi, tentunya eh, kita bisa sebentar ya. Oke. Bapak dan Ibu bisa masuk dahulu ke pelatihan ya, pelatihan iCube.id dengan username dan password yang sudah dikirimkan sebelumnya. Nah, untuk materi hari ini yaitu mengenai unit usaha sektor real akan disampaikan oleh narasumber kita yaitu dengan Mbak Diska. Ya. Selama penyampaian materi, Bapak Ibu langsung menuliskan pertanyaannya di kolom chat atau juga dapat menyampaikannya langsung saat sesi tanya jawab nanti. Nah, baik, untuk Mbak Diska, apakah sudah siap, Mbak, terkait materinya? Sudah, Mas. Sudah siap. Oke, baik. Langsung saja kalau seperti itu, saya persilahkan untuk Mbak Diska menyampaikan materinya. Silakan, Mbak. Baik, terima kasih Mas Rama. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Mungkin sebelumnya saya izin perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Diska Surya Pramesti dari tim bisnis PT Sakti Kinerja Kolaborasi Indo. Nah, di sini mungkin hari ini kita akan membahas terkait aplikasi Sakti yang mana yang bisa mendukung unit usaha retail dari Bapak Ibu sekalian. Kalau di hari-hari sebelumnya, mungkin hari pertama sampai dengan hari ketiga itu sudah dibahas terkait aplikasi yang mampu menunjang terkait unit simpan pinjam, kemudian juga aplikasi khusus untuk anggotanya di hari kedua ya, Saktiling Mobile. Nah, di hari ini kita akan membahas terkait aplikasi yang memang dikhususkan untuk unit retail atau unit usaha. Jadi apabila koperasi Bapak Ibu sekalian memiliki toko sembako atau mungkin memiliki pertokoan-pertokoan lain yang ingin berubah atau bertransformasi menjadi koperasi digital. Nah, aplikasi ini sangat cocok sekali untuk Bapak Ibu sekalian gunakan ya, karena nanti seluruh pencatatan terkait stok barang, supplier, kategori barang, pembelian, dan juga penjualan ini sudah dilakukan secara digital. Nah, ini saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Bapak Ibu sekalian juga bisa sambil coba akses ya untuk aplikasinya sudah dikirimkan oleh Mas Rama dan juga Mas Dias untuk aksesnya. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, nah, di sini untuk tampilan awalnya seperti ini ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi di sini ada beberapa modul untuk aplikasi Sakti Multi Usaha. Nah, aplikasi Sakti Multi Usaha ini merupakan aplikasi yang tadi sudah saya katakan bahwa aplikasi ini aplikasi yang cocok untuk unit usaha retail dari koperasi Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau misalnya untuk core sistemnya kita namanya adalah Sakti Online. Kemudian untuk aplikasi dari sisi anggota ini adalah Sakti Link. Dan juga untuk aplikasi unit usaha retail ini adalah Sakti Multi Usaha atau kita sebutnya sebagai SMU ya Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi ketika Bapak Ibu sekalian akses ke alamat SMU-nya ini, Bapak Ibu sekalian akan disuguhkan atau disajikan dengan beberapa modul dari Sakti Multi Usahanya ini. Yang pertama adalah terkait e-finance atau dashboard keuangan. Yang kedua adalah modul cek harga barang. Yang ketiga adalah modul e-pos, kemudian ada modul e-kios, web kios, gudang, dan juga produksi. Nah, yang akan kita bahas di hari ini adalah modul e-finance atau dashboard keuangan dan juga modul e-posnya seperti apa. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa akses ke modul e-finance atau dashboard keuangan. Ini tinggal dimasukkan untuk akses usernya ya. Oke, jadi ini setelah login, Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan tampilan seperti ini. Jadi pada saat ketika sudah login ke dashboard keuangan atau e-finance, ini Bapak Ibu akan disajikan dengan laporan terkait penjualan dan juga pembelian per hari. Jadi di sini akan tampil laporan penjualan per hari. Di sini tercatatnya adalah Kamis 31 Juli. Otomatis adalah ini tanggal hari ini ya Bapak Ibu sekalian. Di sini ada penjualannya berapa, kemudian pembeliannya berapa, ini akan tercatat dan ini akan terupdate setiap harinya Bapak Ibu sekalian.
Nah, kemudian di sebelah kiri ini ada beberapa menu yang nanti akan kita bahas dan bedah satu persatu ya, Bapak Ibu sekalian. Lalu di sebelah kanan ini yang paling atas adalah tampilan terkait user mana yang sedang melakukan akses atau login ke aplikasi SMU ini. Nah, di sini juga ada terkait menu profil atau profile ya. Ini kita bisa klik. Di sini Bapak Ibu sekalian bisa melakukan pergantian foto, password, kemudian juga melengkapi terkait data nomor telepon dan alamat email. Ini bisa dilakukan di menu yang pojok kanan atas, lalu pilih menu profil. Kemudian di bawahnya di sini ada menu terkait manajemen pengguna. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian jika masih ingat di hari pertama itu sudah dibahas terkait materi tata kelola kelembagaan koperasi dari segi aplikasi core sistemnya yaitu Sakti Online. Di sana juga dibahas terkait manajemen pengguna. Namun di aplikasi SMU ini manajemen penggunanya berbeda dengan manajemen pengguna yang ada di core system. Jadi untuk aplikasi SMU atau aplikasi yang khusus unit usaha retail ini, akses-aksesnya harus dibuatkan kembali Bapak Ibu sekalian. Jadi terkait orang-orang yang bisa mengakses ke core system dan juga ke unit usaha retail, ini bisa dibedakan atau disamakan. Tapi untuk aksesnya perlu dibuatkan terlebih dahulu. Untuk cara buatnya, Bapak Ibu sekalian bisa klik tombol tambah di bawah ini yang warna biru. Nah, kemudian di sini ada NIP. Untuk NIP ini bisa diisi sebagai nomor induk pegawai atau angka, Bapak Ibu sekalian. Jadi di sini misalnya mau coba tambahkan untuk user 102 misalnya ya. Kita coba masukkan 102, kemudian namanya siapa? Misalnya namanya. Nah, kemudian ini untuk username-nya bisa disesuaikan dengan kebijakan dari koperasi Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian di sini juga sama ada terkait pemilihan level, sama seperti yang ada di core system ya. Jadi untuk user tersebut memiliki level untuk aksesnya itu sampai di mana. Apakah hanya bisa membaca atau melihat saja, atau menambahkan saja, atau memiliki full akses seperti menambahkan, mengedit, dan juga menghapus. Nah, di sini juga ada terkait akses outlet. Jadi apabila unit usaha retail Bapak Ibu sekalian ini memiliki beberapa outlet seperti outlet pusat, outlet cabang, atau mungkin outlet-outlet lainnya. Untuk user ini bisa dilakukan akses ke outlet yang mana saja. Ini jadi bisa dibukakan ya, bisa semuanya atau hanya satu outlet saja. Nah, kemudian di bawah ini ada hak akses pengguna terkait menu-menu yang ada di sebelah kiri ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi di sini ada menu akunting, penjualan, administrasi laporan pembelian dan lain sebagainya. Jadi untuk aksesnya ini bisa dipilihkan satu persatu atau apabila ingin dibukakan semua akses, Bapak Ibu sekalian bisa scroll ke bawah lalu pilih semua. Nah, tapi di sini untuk menu sales ini tidak langsung terpanggil untuk terchecklist ya. Jadi ini bisa disesuaikan lagi. Apakah menu sales ini diizinkan untuk diakses atau tidak. Apabila tidak diizinkan ini bisa dibiarkan saja. Lalu apabila sudah ini bisa diklik simpan. Jadi nanti di sini akan menambah user baru ya. Tadi kan kita sudah buat untuk user dengan nomor induk pegawai 102. Kemudian nama penggunanya siapa, outletnya aksesnya kemana, username-nya apa, dan juga levelnya seperti apa. Dan ini bisa dilakukan edit atau hapus user oleh user administrator dari aplikasi tersebut. Jadi nantinya apabila koperasi Bapak Ibu sekalian bermitra dengan Sakti, Bapak Ibu sekalian perlu menyiapkan satu orang atau mungkin baik itu ketua atau manajer dari koperasi tersebut untuk memegang akses super adminnya ya Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti akun tersebut memiliki seluruh akses ke aplikasi dan bisa melakukan pergantian password atau mungkin penghapusan pengguna dan lain sebagainya. Nah, kemudian setelah di menu manajemen pengguna, ini ada menu pengaturan. Di menu pengaturan ini dibahas terkait mulai dari pengaturan umum sampai ke pengaturan maksimal detail barang dari koperasi Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini yang pertama ada terkait pengaturan umum. Untuk pengaturan umum ini kurang lebih hampir seperti identitas koperasi atau toko atau bahkan unit retail dari koperasi Bapak Ibu yang dijalankan. Jadi di sini bisa diedit untuk nama perusahaannya, kemudian ditambah informasi mendetail terkait nomor telepon, email, terus juga ada kode perkiraan laba dari sisi akunting.
Dan di sini ada kebijakan terkait nomor slip ya. Apakah nomor slip Bapak Ibu sekalian ini akan diaktifkan untuk auto generate-nya atau tidak diaktifkan? Apabila tidak diaktifkan, Bapak Ibu bisa pilih disable atau mungkin diaktifkan ini bisa dipilih enable. Lalu di sini ada terkait penjualan dengan kode batch produk, kemudian juga pengaturan terkait penjualan dengan dua satuan produk dan juga pembahasan atau pengaturan terkait status minimal stok penjualan. Nah, di sini untuk status minimal stok penjualan ada tiga pengaturan yang bisa ditetapkan oleh unit retail Bapak Ibu sekalian. Jadi di sini untuk misalnya ada beberapa barang yang sudah mencapai stok minimum, ini bisa ditampilkan dan bisa dijual atau bisa ditampilkan tetapi tidak bisa dijual atau mungkin untuk stok tersebut tidak usah ditampilkan sama sekali. Jadi ini bisa disesuaikan. Nah, kemudian di sini juga ada terkait pengaturan persediaan paket. Nah, ini apabila sudah diatur semuanya, ini bisa diklik submit untuk menyimpan pengaturan yang sudah ditetapkan. Lalu di sini ada pengaturan terkait nomor seri yang berkaitan dengan penjualan dan juga pembelian. Apabila nomor seri penjualan ini kaitannya dengan tiga hal ya. Yang pertama ada invoice, kemudian juga ada terkait pembatalan dan juga penerimaan. Lalu untuk nomor seri pembelian ini berkaitan dengan penerimaan dan pembayaran saja. Nah, di sini sudah ada keterangan di mana format nomor transaksi yang digunakan itu untuk dua digit pertama menyatakan tahun berjalan. Jadi angka 25 ini menunjukkan tahun 2025, kemudian digit ketiga sampai digit keempat itu berkaitan dengan bulan dari transaksi tersebut. Lalu digit 5 sampai 8 digit selanjutnya adalah urutan transaksi. Jadi di sini untuk nomor serinya itu akan terupdate setiap bulannya ya, karena di sini berkaitan dengan tahun dan juga bulan. Lalu di sini ada terkait pengaturan pembelian. Nah, di sini ada terkait pengaturan kunci stok supplier apakah ingin diaktifkan atau tidak diaktifkan. Lalu di sini juga ada terkait pengaturan untuk PPN ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi, apabila Bapak Ibu sekalian ini menerapkan kebijakan terkait PPN per barang ini bisa diaktifkan atau misalnya PPN-nya bukan per barang ini bisa dinonaktifkan. Jadi nanti tinggal dicantumkan untuk presentasenya di sini. Lalu kemudian di sini ada pengaturan terkait invoice ya. Untuk invoice ini kita juga sediakan beberapa pengaturan seperti header, footer, kemudian juga ada info pajaknya, lalu ada PPN-nya berapa persen yang ingin ditampilkan di invoice tersebut, biaya transaksi, kemudian juga biaya layanan dan lain sebagainya. Kemudian di sini juga ada pengaturan terkait tipe faktur. Jadi untuk tipe faktur ini ada tiga pengaturan. Yang pertama atau tipe pertama adalah faktur tanpa gambar produk. Jadi misalnya faktur dari koperasi Bapak Ibu sekalian ini tidak ingin memuat gambar dari produk tersebut, ini bisa pilih tipe yang pertama. Kemudian ada tipe yang kedua adalah faktur dengan gambar produk. Jadi faktur tersebut sudah dilengkapi dengan gambar dari produknya ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian tipe yang ketiga adalah tipe custom. Jadi ini disesuaikan dengan kebijakan dan keinginan dari koperasi. Lalu di sini ada template email. Jadi apabila Bapak Ibu sekalian ini terbiasa mengirimkan email kepada customernya terkait perbelanjaan mereka di unit retail, ini bisa di custom di kolom template email ini. Lalu di sini kami juga sediakan untuk gambar stempel lunas ya. Ada dua pilihan. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian bisa pilih untuk gambar stempel dan gambar lunasnya mau yang seperti apa. Atau misalnya di koperasi Bapak Ibu sekalian ini sudah punya gambar untuk pencatatan lunas sendiri ya. Mau diganti. Nah, ini bisa di ekspor aja untuk gambarnya disesuaikan dengan ukuran yang sudah kami tentukan yaitu 100 kali 150 pixel. Nanti bisa langsung disubmit. Nah, kemudian di sini juga ada terkait tombol backup. Namun untuk backup ini sudah tidak dilakukan di menu pengaturan ya Bapak Ibu sekalian karena untuk backup ini sudah kita sediakan sendiri. Tombolnya di sini Bapak Ibu sekalian bisa klik lagi menu yang di pojok kanan atas. Lalu di bawah menu pengaturan ini ada menu backup and restore. Backup dan restore ini fungsinya untuk apa Bapak Ibu sekalian? Jadi misalnya Bapak Ibu ingin tutup stok atau mungkin misalnya Bapak Ibu sekalian baru mengimpor terkait stok barang, kategori supplier dan lain sebagainya, tapi masih ragu-ragu untuk datanya atau misalnya membutuhkan data tersebut di kemudian hari, Bapak Ibu bisa backup terlebih dahulu
Nah, setelah di backup, ini hasil backupnya bisa di-download, dihapus, atau di-restore kembali ke data yang sebelumnya sudah di backup. Jadi di sini juga sebagai bentuk untuk menjaga keamanan data ya Bapak Ibu sekalian. Misalnya Bapak Ibu sekalian khawatir terkait data-data di unit retail Bapak Ibu sekalian itu sewaktu-waktu hilang atau sewaktu-waktu ada kesalahan pencatatan ingin dikembalikan lagi. Nah, ini bisa dilakukan restore. Kemudian kita kembali lagi ke menu pengaturan. Jadi untuk tombol backup di sini sudah tidak usah dipakai ya Bapak Ibu sekalian karena sudah ada tombol khusus untuk proses backup dan restore. Nah, di sini ada pengaturan terakhir terkait maksimal detail barang. Jadi di sini Bapak Ibu sekalian misalnya Bapak Ibu sekalian itu menetapkan pengaturan atau kebijakan terkait detail penjualan, pembelian dan retur barang dari koperasi Bapak Ibu sekalian itu per berapa barang. Nah, ini bisa diatur di sini. Misalkan ini di settingnya 10 ya. Kita coba ganti jadi 100. Ini apabila sudah, ini bisa disubmit. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu sekalian pembahasan terkait pengaturan. Jadi di sini untuk aplikasi SMU atau Sakti Multi Usaha ini di paling kanan atas ini ada beberapa settingan ya. Tadi yang pertama itu ada profile, kemudian juga terkait akses pengguna atau manajemen pengguna, lalu ada menu pengaturan yang di dalamnya ada pengaturan secara umum, kemudian pengaturan nomor seri, pengaturan pembelian, invoice dan juga maksimal detail barang. Lalu di sini di paling bawah ini ada terkait pengaturan untuk backup dan restore data. Nah, selanjutnya kita beralih ke menu yang ada di sebelah kiri ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi tadi kan kita sudah bahas dari sisi kanan, sekarang kita coba bahas untuk sisi kiri. Yang pertama ini kita masuk terlebih dahulu ke menu administrasi ya, Bapak Ibu sekalian bisa sambil dicoba. Ini bisa diklik menu administrasi, di sini ada beberapa sub menu lagi di dalamnya. Yang pertama ada anggota, customer, jenis customer, supplier, dan lain sebagainya. Jadi hal pertama yang harus dilakukan ketika Bapak Ibu sekalian nanti menggunakan aplikasi SMU ini, Bapak Ibu sekalian harus melakukan pencatatan supplier terlebih dahulu. Jadi misalnya Bapak Ibu itu kan kalau toko suppliernya suka beda-beda ya Bapak Ibu sekalian. Misalnya ada bahan sembako dari supplier A, bahan yang barang pokok yang lainnya dari supplier B atau mungkin ada terkait supplier makanan konsinyasi seperti misalnya jajanan pasar dan lain sebagainya. Itu kan kita juga perlu informasi terkait supplier-suppliernya. Nah, untuk supplier tersebut dilakukan pencatatannya di menu administrasi lalu pilih ke menu supplier. Nanti tampilannya akan seperti ini apabila sudah kita masukkan data-data suppliernya. Jadi di sini ada ID suppliernya, kemudian nama suppliernya, alamat suppliernya, dan supplier-supplier yang sudah tercatat bisa dilakukan edit seperti ini. Atau misalnya kita mau menambahkan supplier baru ya Bapak Ibu sekalian. Untuk penambahan supplier baru ini ada dua cara. Yang pertama melalui form import data dan yang kedua adalah melalui tambah baru. Jadi misalnya koperasi Bapak Ibu sekalian ini data supplier yang ingin dimasukkan ke aplikasi SMU ini jumlahnya sangat banyak. Lebih dari 5 atau bahkan lebih dari 10. Ini daripada kita input satu persatu, Bapak Ibu sekalian bisa dilakukan melalui import data. Di sini sudah ada template-nya, jadi Bapak Ibu sekalian nanti bisa melihat untuk template-nya tinggal di-download. Formatnya adalah Excel, jadi bisa Bapak Ibu lihat juga di sini misalnya data-data yang wajib untuk diisinya itu apa saja. Nah, lalu apabila sudah disesuaikan dengan format terkait data suppliernya, Bapak Ibu langsung bisa upload untuk file import supplier tersebut. Lalu apabila misalnya Bapak Ibu ingin menambahkan suppliernya itu secara manual karena misalnya jumlahnya tidak terlalu banyak, ini bisa diklik tambah baru, lalu dimasukkan nama suppliernya apa, misalnya kita coba tambahkan ya. Nah, ini ada beberapa form atau kolom yang Bapak Ibu bisa lengkapi. Tapi kolom yang memiliki icon atau tanda bintang ini adalah kolom yang wajib diisi seperti nama ya. Jadi misalnya di sini ada
terkait nama suppliernya apa. Kemudian keterangan dari supplier tersebut bisa diisikan, misalnya supplier tersebut mengisi ke tokonya itu untuk produk apa. Lalu di sini juga bisa diisi untuk alamatnya dan dilengkapi untuk nomor telepon, handphone, dan juga alamat emailnya. Tapi apabila tidak ada, ini bisa dikosongkan. Jadi yang wajib untuk diisi ini adalah nama dari supplier tersebut. Nah, ini bisa disimpan. Setelah disimpan, ini nanti akan bertambah ya di sini. Ada terkait supplier diamond dengan alamat di kota Jakarta. Untuk ID-nya ini akan dibuatkan otomatis oleh sistem. Seperti itu Bapak Ibu sekalian untuk penambahan supplier. Nah, di sini juga ada terkait outlet ya. Jadi tadi seperti yang saya katakan di awal, ketika membahas manajemen pengguna, apabila koperasi Bapak Ibu sekalian untuk unit usaha retailnya ini memiliki beberapa outlet, outlet pusat, outlet cabang, atau mungkin outlet-outlet lainnya, Bapak Ibu sekalian bisa menambahkan untuk outlet-outletnya di sini. Tinggal diklik tambah baru, kode outletnya apa, namanya outlet apa, alamatnya di mana, dan telepon emailnya bisa dilengkapi. Atau outlet-outlet yang sudah tercatat di sini juga bisa dilakukan edit ya. Misalnya kita coba lihat untuk outlet Agung Berkah Progo. Nah, di sini misalnya mau ditambahin alamatnya. Ini apabila sudah dilakukan edit untuk kelengkapan data bisa disimpan. Nah, kemudian di sini juga ada terkait menu anggota. Untuk menu anggota ini ada kaitannya dengan anggota-anggota yang ada di aplikasi core sistemnya, Bapak Ibu sekalian. Jadi di aplikasi yang sudah dibahas dari hari pertama sampai hari ketiga, Sakti Online, itu ada data-data anggota. Nah, data-data anggota tersebut nyambung atau sinkron ke aplikasi SMU di sini. Jadi misalnya koperasi Bapak Ibu itu jajannya atau produk-produk yang dijual di unit usaha retail itu suka dibeli sama anggota, ini tidak perlu menambahkan customernya ya untuk anggota. Jadi ini sudah langsung otomatis terpanggil. Tapi kalau misalnya di koperasi Bapak Ibu sekalian itu menerima untuk customer dari pihak luar di luar anggota koperasi, Bapak Ibu sekalian juga bisa akses ke menu customer dan jenis customer. Ini kita coba bahas terlebih dahulu untuk yang menu jenis customer. Menu jenis customer ini diperuntukkan apabila koperasi Bapak Ibu tersebut ini memiliki beberapa jenis dari customernya ya. Misalnya ada customer mahasiswa, customer karyawan, atau customer anak magang, dan lain sebagainya. Ini bisa ditambahkan di jenis customer. Ini bisa diedit atau ditambah baru ya. Misalnya kita coba tambah baru untuk jenis customer yang baru. Misalnya namanya adalah. Nah, di sini misalnya kita coba tambahkan untuk jenis customer yang baru, customer anak-anak ya. Lalu di sini ada pilihan untuk metode pembayaran. Di sini ada beberapa pilihan seperti QR, kartu debit, Sakti Link, virtual account bank, dan kredit. Tapi kalau misalnya tidak diisi, ini sudah ada keterangannya di sini, apabila metode pembayaran tersebut tidak diisi, maka untuk jenis customer yang kita buat, itu sudah bisa melakukan pembayaran dengan seluruh metode pembayaran yang telah disediakan. Jadi misalnya untuk jenis customer anak-anak ini kita settingkannya dia bisa bayar untuk seluruh metode pembayaran ya. Ini bisa langsung diklik simpan. Nah, di sini sudah muncul ya untuk ID-nya juga sama, ini dibuatkan otomatis oleh sistem. Lalu apabila di sini sudah ada beberapa jenis customer yang sudah ditambahkan, kita masuk ke menu customer. Di menu customer ini kaitannya apabila misalnya ada customer baru yang berbelanja ke toko, kemudian tidak tercatat sebagai anggota dan ingin dilakukan pencatatan, ini bisa ditambah baru atau diimport data. Jadi kalau misalnya customernya itu dalam jumlah yang banyak, itu bisa dilakukan import data, tapi kalau misalnya jumlahnya sedikit, ini bisa ditambah baru secara manual. Misalnya kita coba tambahin. Ini yang wajib diisi ada nama dan juga alamat ya Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk nama dan alamat ini wajib diisi, jadi pastikan untuk diisi.
Nah, kemudian di sini kita bisa pilih untuk jenis customernya. Di sini ada beberapa jenis customer yang tadi udah kita buat. Misalnya kita tambahinnya ke jenis customer yang baru tadi kita buat ya, yang anak-anak. Ini bisa disimpan. Nah, di sini udah muncul ya untuk penambahan customer baru atas nama Debbie, alamatnya di mana, kemudian untuk ID-nya sama dibuatkan otomatis oleh sistem. Nah, di sini juga ada pengaturan administrasi terkait voucher. Jadi, misalnya koperasi Bapak Ibu sekalian, itu ada beberapa voucher diskon. Nah, ini bisa dibuatkan vouchernya di sini ya, Bapak Ibu sekalian. Misalnya ada voucher potongan harga, baik secara nominal atau persentase, ini bisa dibuatkan di sini. Kita buatkan dulu untuk kode vouchernya. Misalnya V25 jumlah voucher yang aktifnya dibuatkannya berapa? Misalnya ada 10 voucher. Untuk kode voucher V25 ini tanggal berlakunya per hari ini sampai dengan tanggal 15 Agustus misalnya. Kemudian untuk potongan harganya berapa nih? Misalnya kita coba settingkan untuk 25.000. Nah, jadi untuk kode voucher V25 ini nanti bisa mendapatkan potongan harga senilai Rp25.000. Apabila sudah disettingkan, ini bisa langsung diklik simpan. Nah, itu terkait voucher ya, Bapak Ibu sekalian. Sekarang kita masuk ke menu metode pembayaran. Nah, di metode pembayaran ini ada beberapa metode pembayaran yang sudah disettingkan, seperti kredit, virtual account bank, Saktiling, kartu debit, dan juga QR. Nah, untuk metode pembayaran ini bisa dilakukan edit dan juga tambah metode pembayaran baru. Misalnya kita coba tambah tunai misalnya. Ini untuk metode pembayarannya apakah ingin terkoneksi ke core system Sakti Online atau tidak, ini bisa diaktifkan dan juga dinonaktifkan. Nah, misalnya kita mau coba edit ya untuk metode pembayaran yang ada ini sepertinya ada kesalahan mengetik kredit jadi kredir ya. Ini kita coba edit. Nah, bisa diklik simpan. Jadi untuk metode pembayaran ini bisa ditambahkan baru dan juga diedit ya Bapak Ibu sekalian untuk metode pembayaran yang ada di unit toko koperasi Bapak Ibu sekalian. Nah, itu terkait pembahasan yang ada di menu administrasi. Sampai di sini mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang ingin ditanyakan dulu atau didiskusikan bisa langsung disampaikan melalui kolom chat atau open mic ya Bapak Ibu sekalian. Baik, Bapak Ibu, apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung mungkin ya, raise hand atau menyampaikannya secara langsung, ataupun juga bisa melalui kolom chat yang ada. Ya, mungkin Pak Nunuk ya. Ya, ya, Oke, silakan Pak. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ini warahmatullahi wabarakatuh. untuk aplikasi ini, untuk yang kami apa misalkan untuk jualan-jualan itu alat tulis itu kan banyak macam ragamnya dan sebagainya. Itu untuk aplikasinya itu apa bisa juga pakai aplikasi ini, Bu? Ya, kan dia ada di toko ATK atau alat tulis kantor dan sebagainya. Dan juga eh, kebutuhan-kebutuhan apa ya khususnya untuk ini ya untuk alat tulis dulu sama kebutuhan-kebutuhan perlengkapan muslimah gitu. Untuk memasukkan nama-nama barangnya, kemudian sampai kemudian harganya dan sebagainya. Yang penting nanti ada pembelian ya, ada penjualan, kemudian kita langsung ada print out-nya kan gitu. Seperti itu aplikasinya pakai ini juga bisa. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, mungkin untuk pertanyaannya tadi, apakah aplikasi SMU ini sudah bisa untuk input terkait produk barangnya, harganya, kemudian juga untuk transaksinya mungkin ya Pak ya. Nah, ini akan saya bahas nih Pak. Kebetulan untuk aplikasi ini sudah bisa untuk stok barang dan lain sebagainya. Kemudian untuk transaksi juga sudah bisa ya Pak ya. Nah, tadi yang kita bahas kan baru di menu administrasi aja nih Pak. Nah, sekarang kita masuk ya ke menu selanjutnya.
Karena untuk menu selanjutnya ini bisa menjawab pertanyaan Bapak tadi nih. Misalnya kita masuk ke menu persediaan terlebih dahulu. Di menu persediaan ini ada beberapa submenu lagi di dalamnya. Ada kategori barang, stok barang, kelompok rak, dan lain sebagainya. Yang pertama perlu kita akses adalah terkait kategori barang terlebih dahulu. Jadi untuk barang-barang yang ada di toko atau unit usaha retail Bapak Ibu sekalian, ini perlu dibuatkan kategorinya terlebih dahulu. Misalnya tadi yang di koperasi Bapak itu ada terkait alat tulis. Nah, ini bisa kita buatkan ya untuk kategori barangnya. Di sini misalnya kodenya ATK. Nama kategori barangnya misalnya alat tulis ya. Nah, di sini untuk kode barang ATK dengan nama kategori alat tulis kantor, ini apakah ingin dijadikan sebagai kategori utama atau masuk ke kategori yang sudah dibuatkan sebelumnya? Di sini kan ada beberapa kategori nih, ada baby care, food and beverage, obat, dan lain sebagainya. Misalnya untuk kategori barang ATK ini kita jadikan saja sebagai kategori barang utama. Lalu di sini juga kita bisa masukkan keterangannya, misalnya yang dijualnya itu apa aja. Lalu bisa ditambahkan gambar juga ya. Misalnya untuk kategori alat tulis ini ingin dilengkapi dengan gambar. Ini bisa dipilih aja filenya, di-upload ke sistem, lalu tinggal diklik simpan. Misalnya kita coba tanpa gambar aja ya, Bapak Ibu sekalian ini bisa langsung diklik simpan. Nah, di sini sudah bertambah kategori barang yang baru. Di sini ada kodenya, kemudian kategorinya, nama kategorinya, keterangannya apa. Ini sudah tercatat ya. Untuk ID-nya ini sama dibuatkan otomatis oleh sistem. Nah, apabila di koperasi Bapak Ibu sekalian, ini untuk kategori barang yang akan dimasukkan ke aplikasi itu lebih dari satu atau jumlahnya sangat banyak, Bapak Ibu sekalian bisa pilih melalui import data. Jadi untuk data-data yang ada di koperasi Bapak Ibu terkait kategori barang, ini bisa diimport langsung ke aplikasi ya, berdasarkan format Excel. Jadi tinggal dipilih filenya, diupload ke sini, lalu nanti tinggal di submit seperti itu. Nah, kemudian setelah kita buatkan untuk kategori barang, kita masuk ke stok barang. Nah, di sini ada stok barang yang sudah dibuatkan ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti tampilannya seperti ini, ada outlet, kode, kode batch, nama barang, dan lain sebagainya. Di sini juga ada untuk menginput terkait harga stok, harga jual, dan harga kreditnya. Nah, di sini kita juga bisa cetak barcode untuk semua barang, cetak harga, dan juga untuk mengupload stok barang yang ada di toko Bapak Ibu sekalian ini bisa dua cara. Bisa lewat import data tadi melalui Excel atau bisa ditambah baru secara manual. Nah, di sini kita coba untuk tambah baru ya. Misalnya di sini ada kode barang untuk ballpoint. Nah, kemudian ini di sini ada beberapa formulir atau kolom yang wajib diisi seperti kode, nama persediaan, ini wajib untuk diisi. Nah, kemudian di sini juga ada terkait posisi dari barang tersebut ya, raknya ada di mana, di gudang mana, di outlet mana, kelompok barang apa, dan juga untuk status persediaannya ini apakah beli putus atau konsinyasi. Biasanya kalau untuk konsinyasi itu berkaitannya dengan misalnya jajanan-jajanan pasar atau jajanan-jajanan lainnya ya. Lalu di sini ada tipe persediaan, di sini ada tipe barang atau tipe jasa. Nah, di sini kita bisa pilih untuk kategorinya. Jadi untuk kode nama persediaan kategori barang ini wajib untuk diisi. Lalu ke supplier mana juga ini bisa diisi. Misalnya kita coba pilih supplier A. Nah, di sini ada terkait satuan utama. Misalnya di sini kita kan tadi coba buat kode produk untuk pulpennya adalah BP DUS. Jadi ini akan kita buatkan dengan satuan utamanya adalah DUS. Kita isi untuk satuan utamanya adalah DUS. Nah, kemudian stok keduanya adalah pieces. Nah, ini bisa diisi untuk jumlah stok utamanya. Misalnya jumlah stok utamanya ada 10, kemudian stok keduanya itu kan satu dusnya misalnya ada berapa, ini kita isi. Kemudian di sini ada harga persediaan. Untuk produk tersebut dijualnya berapa? Misalnya kita coba untuk harga produk itu dijualnya di 55.000.
Nah, untuk harga persediaan yang sudah ditetapkan dari supplier, ini apakah koperasi akan mendapatkan margin atau tidak? Kalau misalnya koperasi akan mendapatkan margin, untuk persentase marginnya bisa dicantumkan di sini Bapak Ibu sekalian. Jadi misalnya dari harga persediaan 55.000, koperasi mendapatkan margin sebesar 20% misalnya. Nah, maka di sini harganya berubah ya untuk harga tunainya. Tadi kan harga persediaannya 55.000, kemudian kita tetapkan untuk marginnya 20%, harga tunainya berubah menjadi 66.000. Nah, di sini juga bisa kita tetapkan untuk harga kreditnya. Misalnya untuk harga tunai dan harga kredit itu ada perbedaan. Kita coba inputkan untuk harga kreditnya misalnya jadi 67.000. Dan di sini misalnya karena kan tadi sebelumnya kita sudah membahas terkait jenis-jenis customer ya. Ada customer mahasiswa, customer karyawan, customer anak-anak, customer umum dan lain sebagainya. Kemudian biasanya untuk jenis-jenis customer tersebut misalnya ada paket-paket harga khusus. Nah, di sini bisa dibuatkan. Misalnya di sini ada paket mahasiswa. Ini bisa dibuatkan untuk harganya berapa, kemudian tipe harga untuk jenis customer yang lain berapa ini bisa disesuaikan. Apabila sudah sesuai, ini bisa diklik simpan. Nah, apabila sudah disimpan, ini nanti akan muncul di sini ya, Bapak Ibu sekalian, untuk stok barang yang baru kita inputkan tadi. Misalnya kita lakukan pencarian. Nah, di sini sudah masuk ya untuk kode barang ballpoint dus. Untuk nama barang pulpen stok awalnya ada 10, stok utamanya 10 dus. Harga stoknya berapa, harga jualnya berapa, dan harga kreditnya berapa. Ini bisa dilakukan edit juga ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian apabila di koperasi Bapak Ibu sekalian ini menjual barangnya itu bisa per pieces. Misalnya dari pulpen ini kan bisa dijual per satu pulpen. Ini bisa kita tambahkan stok barang untuk kategori satuan piecesnya. Ini bisa diklik lagi tambah baru. Kemudian dibuatkan lagi untuk identitas stok barangnya seperti tadi yang tanda-tanda ada segitiga tanda seru ini wajib untuk diisi ya Bapak Ibu sekalian. Ini saya coba isikan terlebih dahulu. Nah, di sini kalau tadi kita isi satuan utamanya adalah dus, sekarang kita isi satuan utamanya adalah pieces ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi kebalikan dari yang tadi kita sudah settingkan. Kemudian di sini untuk satuan keduanya kita ubah jadi dus. Lalu untuk konversi stoknya ini adalah rumusnya 1 dibagi N. Untuk N-nya kan tadi kita isi 12 ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi misalnya untuk konversi stok ini kita isi 1 dibagi 12. Itu hasilnya 0,08. Lalu untuk pulpen tersebut dari supplier itu kita belinya dengan harga berapa? Misalnya kita belinya dengan harga 1.500. Kemudian untuk harga 1.500 ini kita mendapatkan margin sebesar 10% misalnya. Nah, di sini sudah berubah untuk harga tunainya jadi Rp1.650. Lalu untuk harga kreditnya misalnya kita jualnya itu 2.000 ya Bapak Ibu sekalian. Ini tadi sama bisa diterapkan untuk harga paket mahasiswa atau tipe harga dari jenis-jenis customer yang lain. Apabila sudah, ini bisa diklik simpan. Nah, kemudian kita akan melakukan konversi stok ya, Bapak Ibu sekalian, perubahan dari barang yang satuannya dus kita ubah menjadi pieces. Nah, ini kita bisa pilih tombol titik di paling ujung, kemudian kita pilih yang panah ke kiri dan ke kanan. Ini adalah icon koreksi. Jadi misalnya kita mau merubah barang dengan satuan dus menjadi satuan pieces ya untuk dijual. Ini bisa diklik koreksinya, konversinya, kemudian kita pilih tujuan konversinya kemana. Lalu ini misalnya kita yang mau kita konversi itu berapa stok.
Misalnya kan kita punya 10 dus untuk pulpen, lalu kita mau konversi misalnya 3 dus. Nah, ketika kita isi jumlah stok yang akan dikonversi, kemudian kita klik di sembarang tempat, ini akan otomatis memanggil jumlah stok yang akan terkonversinya berapa. Karena tadi kita isinya untuk satuannya itu satu dus isinya 12, ketika kita akan mengkonversi 3 dus dari pulpen tersebut, jadi 3 dikalikan 12 untuk stok yang terkonversi ini menjadi 36 pieces. Apabila sudah, ini bisa diklik simpan. Jadi untuk barang dengan satuan pieces tadi kan stok awalnya adalah 0. Kemudian karena kita sudah melakukan konversi, ini stok utamanya bertambah menjadi 36 pieces. Lalu untuk stok yang satuannya dus itu sudah berkurang ya, yang awalnya 10 menjadi 7 karena dikonversi 3 dus. Seperti itu Bapak Ibu sekalian untuk penginputan kategori barang, stok barang, harganya, kemudian juga melakukan konversi ke dari dus ke pieces. Nah, itu tadi terkait stok barang ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini juga ada pengaturan terkait kelompok rak barang. Misalnya ada rak-rak di unit usaha retail Bapak Ibu sekalian itu khusus ya. Misalnya ada satu rak khusus untuk sembako, satu rak lain untuk barang-barang yang lain. Ini bisa ditambahkan baru. Kemudian juga ada kelompok barang. Misalnya ada kelompok barang import, kelompok barang curah. Nah, ini bisa ditambahkan di sini. Nah, di sini juga ada terkait keluar masuk barang ya. Misalnya nanti Bapak Ibu sekalian melakukan pembelian ke supplier, ini bisa dilakukan di sini tercatat. Nah, atau tadi kita melakukan konversi ya Bapak Ibu sekalian. Nah, konversi di sini sudah tercatat di menu keluar masuk barang. Misalnya di masuk barang ini sudah tercatat ya konversi persediaan stok barang masuk oleh user mana. Ini kita bisa lihat nih untuk user yang melakukan keluar masuk barangnya. Kemudian dari sisi keluar barang juga di sini sudah masuk. Oke, saya izin tutup kamera terlebih dahulu ya Bapak Ibu sekalian karena di sini ada kendala dari jaringannya. Nah, ini tadi pembahasan terkait keluar masuk barang ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian misalnya Bapak Ibu sekalian ingin melakukan eh, pergantian dari segi tipe harga atau misalnya paket persediaan, kita masuk dulu ke menu tipe harga barang. Nah, di sini yang tadi saya katakan, misalnya koperasi Bapak Ibu sekalian ini jenis-jenis customernya ada banyak. Ada customer mahasiswa, customer staff, customer anak-anak, atau misalnya customer-customer yang lain. Kemudian jenis-jenis customer tersebut ada harga-harga khusus. Ini bisa ditambahkan di tipe harga ya Bapak Ibu sekalian dengan klik tambah baru. Lalu dipilih jenis customernya apa. Misalnya kita pilih yang tadi anak-anak, lalu misalnya di sini tipe harganya apa. Kita cantumkan misalnya. Nah, ini apabila sudah sesuai bisa diklik simpan. Nah, itu pembahasan terkait menu persediaan ya Bapak Ibu sekalian. Jadi mulai dari stok barang, harga, dan lain sebagainya itu dibahasnya di menu persediaan barang. Lalu misalnya sekarang kita akan bahas ke menu pembelian ya, Bapak Ibu sekalian, misalnya kita mau membeli barang ke supplier, ada barang-barang di toko yang misalnya sudah habis atau stoknya udah menipis. Terus kita mau belanja nih ke supplier. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian bisa pilih di menu pembelian untuk pencatatannya, kemudian Bapak Ibu pilih untuk menu purchase order atau PO. Nah, di sini kita bisa klik tambah baru, lalu kita pilih dulu untuk suppliernya itu ke supplier mana. Misalnya kita mau belanjanya ke supplier X misalnya. Nah, kemudian yang mau kita beli itu apa? Misalnya yang mau kita beli tadi ada ballpoint ya yang udah kita konversi.
Kalau misalnya kita mau beli antangin, misalnya ini yang stoknya udah menipis, ini ada antangin pieces ya, kita mau beli misalnya 25 pieces. Nah, kemudian ketika kita sudah mengisi kuantitinya, ini akan langsung memanggil harga satuannya dan juga jumlah dari barang yang akan kita belanjakan atau kita beli. Nah, ini apabila sudah selesai bisa diklik simpan. Kemudian, misalnya untuk PO tersebut sudah diproses nih oleh pihak koperasi, kita pilih ke menu penerimaan. Nah, di sini kita pilih tambah baru untuk PO yang tadi kita terima dulu. Kita cari suppliernya, supplier X, lalu pilih PO-nya. Ini PO yang tadi udah kita buat ya. Nah, di sini sudah tercatat ya untuk data-datanya, misalnya ada terkait pembelian untuk produk antangin pieces sebesar 25 pieces. Nah, misalnya ketika kita menerima barang dari supplier itu barang yang kita terima ternyata bukan 25 pieces, tapi 20 pieces. Nah, ini bisa diedit di sini ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian ternyata dari supplier tersebut karena misalnya barang yang diberikan itu tidak memenuhi harapan, jadi ada diskon. Diskonnya misalnya potongan harga 5.000. Ini kita bisa masukkan untuk harganya berkurang 5.000. Lalu untuk status pembayarannya ini bisa dipilih apakah lunas, konsinyasi, atau belum bayar. Nah, ini bisa dipilih di sini. Kita misalnya pilihnya belum bayar ya, Bapak Ibu sekalian, untuk PO yang tadi ke supplier X. Ini kita pilih simpan. Nah, kemudian di sini akan muncul utang karena tadi kita belum membayar ke supplier X. Di sini muncul utang sebesar Rp41.000 ke supplier X. Nah, lalu misalnya kita mau membayar nih untuk utang tersebut. Ini Bapak Ibu sekalian masih di menu pembelian, pilih yang pembayaran. Lalu kita tambah baru, kita cari lagi suppliernya di mana tadi kita belanjanya ke supplier X. Kemudian pilih PO-nya. Nah, ini ada pembayaran ya sebesar 41.000. Lalu kita bisa pilih nih untuk metode pembayarannya. Apakah cash, transfer, atau cek giro. Misalnya kita pilihnya cash. Lalu tinggal disimpan. Karena kita sudah bayar. Nah, di sini sudah tercatat ya pembayaran 41.000. Jadi di sisi penerimaan ini sudah tidak ada utang. Karena sudah dibayarkan. Seperti itu. Kalau misalnya pembayarannya itu konsinyasi dilakukan secara bertahap. Misalnya yang pertama dibayar ketika barangnya datang. Lalu nanti misalnya kan kita beli ke supplier A itu adalah jajanan pasar. Pagi-pagi kita bayar dulu ke suppliernya misalnya setengah harga dari harga yang harus kita bayarkan. Lalu sorenya kita bayarkan lagi. Nah, itu bisa dilakukan juga ya Bapak Ibu sekalian. Misalnya kita coba simulasikan, kita bikin lagi untuk PO-nya. Misalnya ke supplier A, kita beli misalnya sembarang aja Nescafe, kemudian disimpan. Nah, di menu penerimaan, ini kita tambah baru lagi, pilih lagi suppliernya, lalu pilih lagi PO-nya. Nah, ini untuk status pembayarannya pilihnya konsinyasi. Lalu tinggal cek lagi apakah sudah sesuai atau belum. Diklik simpan. Nah, pembayaran konsinyasi, ini misalnya mau kita bayarkan tambah baru. Yang pertama, ini kita pilih dulu suppliernya ya. Tadi supplier A. PO-nya kita pilih. Nah, PO-nya yang ini. Kemudian misalnya kita pilih, harusnya kan 15.000, ternyata kita misalnya pagi-paginya kita bayar 7.500 dulu. Ini bisa disimpan. Nah, kemudian nanti misalnya sorenya kita mau membahas sisa utangnya. Nah, ini kita masuk lagi ke menu penerimaan nih. Kita masih punya utang 7.500. Nah, ini sore-sorenya setelah tutup tokonya misalnya mau dibayarin lagi, masuk lagi ke menu pembayaran, kita lunasin lagi. Seperti itu Bapak Ibu sekalian untuk alur dari pembelian stok ya ke supplier. Nah, selanjutnya kita masuk ke menu penjualan. Jadi misalnya kita sudah mengisi nih stok-stok barang yang ada di toko, kemudian kita mau menjual ke customer dari segi invoice ya, misalnya misalnya si customer tersebut itu membeli produknya
itu dalam satuan yang banyak, misalnya beberapa lusin, atau misalnya untuk dijual kembali. Nah, ini kita buatkan dulu sales ordernya di menu penjualan, pilih sales order, lalu kita tambah baru. Nah, di sini kita masukkan customernya, misalnya yang tadi kita tambahkan. Kemudian yang dia beli itu apa aja, misalnya dia beli pulpen 5 dus. Ini bisa disimpan. Nah, kemudian setelah dibuatkan sales order atau SO, ini kita perlu buatkan invoice-nya terlebih dahulu. Nah, ini bisa masuk ke menu invoice, kemudian ditambah baru, dicarikan lagi customer-nya siapa, lalu dipilih untuk sales order-nya. Nah, di sini misalnya tidak ada term, kemudian tidak ada jatuh tempo dan lain sebagainya, ini bisa dilewat saja. Lalu tipe persediaannya ini bisa dipilih barang. Nah, kemudian ini bisa disimpan ya untuk invoice-nya. Kalau misalnya tidak ada diskon, tapi kalau misalnya ada diskon, ini bisa dituliskan untuk diskonnya di sini. Misalnya diskon 10.000. Ini bisa disimpan. Nah, kemudian untuk invoice tersebut mau dibatalkan atau mau dibayarkan. Karena di sini ada dua menu yang berbeda, Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk invoice yang akan dibayarkan, itu masuk ke menu penerimaan invoice. Tetapi kalau misalnya ada invoice yang ingin dibatalkan, ini masuknya ke menu pembatalan. Misalnya kita coba buat dulu untuk dua invoice ya, biar kita simulasi penerimaan dan juga pembatalan. Nah, di sini tadi saya sudah buatkan dua invoice ya. Yang pertama ada invoice atas nama Debbie, lalu selanjutnya ada invoice atas nama Doni. Nah, misalnya untuk invoice yang atas nama Debbie ini akan dibayarkan. Jadi dari setelah dibuatkan sales ordernya, kemudian dibuatkan invoice-nya, ini dibuatkan eh, atau masuk ke menu penerimaan. Nah, di menu penerimaan ini bisa diklik tambah baru, kemudian dicarikan nama customer-nya siapa. Lalu dipilih untuk invoice-nya yang mana. Nah, di sini akan memanggil terkait nilai invoice-nya berapa dan maksimal bayarnya berapa. Di sini misalnya kita lakukan pembayaran sebesar harga yang sudah tertera ya, 322.000. Nah, ini disimpan. Invoice tersebut sudah dianggap lunas ya, sudah dibayarkan. Tapi kalau misalnya ada invoice yang ingin dibatalkan, ini masuk ke menu pembatalan. Di menu pembatalan kita tambah baru misalnya tadi invoice atas nama Doni ya yang akan kita batalkan. Ini kita pilih nomor invoice-nya yang mana, lalu invoice tersebut dibatalkan, langsung diklik simpan. Nah, di sini sudah tercatat invoice pembatalan atas nama Doni. Nah, untuk laporan-laporan dari kegiatan yang sudah dilakukan di menu dashboard keuangan atau e-finance ini akan tercatat di menu laporan. Misalnya kita mau lihat laporan penjualan, ini bisa ditampilkan laporan, ada penjualan untuk customer atas nama Debbie, kemudian pembelian juga kita bisa lihat laporannya. Kita beli apa aja ke supplier X, ke supplier A, ke supplier yang lainnya ini bisa dilihat. Kemudian laporan penerimaan juga di sini bisa dilihat ya. Ada penerimaan Debbie yang paling baru ini di sini. Kemudian juga persediaan, misalnya kita tadi beli apa atau nambahin stok apa. Nah, ini bisa dilihat di laporan persediaan. Kemudian juga ada summary-nya, ini bisa dilihat juga di sini. Nah, ini pembahasan terkait dashboard, modul dashboard keuangan atau e-finance. Biasanya untuk modul e-finance atau dashboard keuangan ini akan dilakukan oleh admin yang memiliki akses untuk ke gudang dari unit usaha retail Bapak Ibu sekalian ya. Jadi seperti back office-nya Bapak Ibu sekalian. Untuk transaksi anggota atau pembeli itu ada modul yang berbeda.
Nah, sampai di sini sebelum saya masuk ke modul untuk transaksi dari segi pembeli, ini ada yang ingin ditanyakan dulu, Bapak Ibu sekalian bisa disampaikan di Zoom atau di chat Zoom atau open mic ya, Bapak Ibu sekalian. Oke, baik. Ya, apabila ada yang ingin ditanyakan sebelum masuk ke berikutnya, mungkin dari Bapak Ibu ada yang masih bingung atau apa, bisa langsung ditanyakan aja di chat ataupun raise hand atau langsung seperti itu. Bagaimana Pak Nunuk, Pak Eko, Pak Kamal, Pak Lukman, Pak Wahyu, Pak Janan, Pak Dodi, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait penjelasan yang sudah disampaikan Mbak Diska? Ya, di kolom chat ada pertanyaan dari Pak Nunuk ya, harga aplikasi itu berapa? Maksudnya harga untuk aplikasi SMU itu sendiri atau bagaimana, Pak? Harga aplikasi untuk itu, untuk transaksi penjualan itu yang barang-barang tadi. Oh, untuk aplikasi SMU. Ini saya bantu jawab mungkin ya Mas Rama. Iya, boleh Untuk langsung tadi dibantu jawab aja. terkait harga ya Pak ya mungkin nanti akan disampaikan terkait harga penawarannya di hari besok ya setelah pembahasan SAK-EP. Namun untuk aplikasi ini eh, sepaket Pak dengan aplikasi-aplikasi yang sudah dibahas di hari-hari sebelumnya seperti hari pertama, hari kedua dan hari ketiga. Itu sudah ada harga paket khususnya. Mungkin nanti bisa disampaikan lagi ya di di akhir sesi oleh Mas Rama terkait harga dari aplikasi Sakti itu berapa nominalnya. Mungkin bisa ditunggu sampai akhir sesi terlebih dahulu ya Pak ya untuk harganya. Ya, makasih. Baik. Nah, Iya, mungkin ini saya izin lanjutkan aja ya Mas Rama ya biar boleh, kita boleh. tidak perlu Ya. lama-lama lagi untuk membahas harganya ya Mas Rama ya. Silakan, Mbak, dilanjutkan. Baik, nah ini tadi sudah kita bahas dari sisi back office-nya ya untuk unit usaha retail Bapak Ibu sekalian untuk operasinya. Sekarang kita akan bahas apabila misalnya ada transaksi atau kasir ya Bapak Ibu sekalian. Ini Bapak Ibu sekalian bisa masuk ke modul e-pos. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Jadi di sini akan ada eh, pemberitahuan terkait kolom untuk menyetorkan modal awal. Biasanya kasir itu setelah tutup sesi atau berganti hari kan kita harus setoran ya untuk modal-modal awalnya. Misalnya per hari ini ada transaksi masuk berapa, terus kemudian besok ada transaksi masuk berapa. Nah, ini itu akan terupdate setiap harinya Bapak Ibu sekalian. Di sini ada pemberitahuan di mana belum melakukan setoran modal awal dari tanggal 17. Nah, ini kan harus segera disetorkan ya Bapak Ibu sekalian. Namun apabila belum mau disetorkan, ini bisa diklik yang hijau, kemudian langsung disimpan aja. Nah, untuk tampilan kasirnya, untuk tampilan awal seperti ini ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi di atas ini yang kecil-kecil adalah menunya ya, Bapak Ibu. Di sini kita bisa kembali ke beranda atau ke home. Itu nanti akan menampilkan lagi modul-modul yang sudah kita lihat di awal tadi, seperti ada e-finance, e-kios, web kios, dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada terkait bersihkan transaksi. Ini misalnya sudah tutup ya tokonya mau dibersihkan transaksinya. Nah, ini bisa diklik di sini. Kemudian di sini ada shortcut. Misalnya, kasir Bapak Ibu sekalian ini terbiasanya menggunakan keyboard, bukan menggunakan mouse. Di sini sudah ada shortcut-shortcutnya. Misalnya F1 itu untuk memanggil data apa, F4 untuk memanggil data apa, ini sudah kami sediakan. Nah, kemudian di sini juga ada terkait daftar order. Jadi di sini ada orderan-orderan yang misalnya belum dibayarkan. Jadi baru disimpan order saja. Nah, ini nanti akan muncul di daftar order. Nanti kita akan coba ya, Bapak Ibu sekalian. Kemudian di sini ada menu setoran. Nah, ini menu setoran nanti akan memanggil terkait kolom setoran yang tadi di awal kita lihat ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian di sini ada terkait daftar penjualan. Jadi di sini kita bisa lihat hari ini yang sudah kita jual itu apa aja, ada transaksi apa aja. Nah, ini bisa dilihat di menu daftar penjualan.
Nah, di sini ada terkait logout. Jadi misalnya sesinya sudah berakhir, mau di logout, ini bisa di logout. Nah, sekarang kita coba input ya, misalnya ada orang yang datang membeli. Hal yang pertama kita harus lakukan adalah kita pilih dulu untuk jenis pembeli tersebut apa. Apakah anggota dari koperasi atau mungkin customer-customer yang jenis customernya sudah kita buatkan tadi seperti anak-anak, mahasiswa, dan lain sebagainya. Nah, ini bisa dipilih terlebih dahulu. Misalnya kita coba pilih sekarang untuk transaksi dari segi anggota ya. Nah, kemudian kita pilih jenis customernya anggota, metode pembayarannya misalnya tunai, atas nama siapa, ini bisa dicari. Misalnya atas nama Diska misalnya. Nah, kemudian eh, untuk anggota atas nama Diska ini berbelanjanya apa aja ini bisa diinputkan di sini. Misalnya dia membeli beberapa barang. Nah, misalnya dia beli Aqua dan pulpen. Nah, di sini apakah anggota tersebut ada potongan atau tidak? Kalau tidak, ini bisa dibiarkan. Kemudian metode pembayarannya juga bisa dipilih. Nah, misalnya untuk customer atas nama Diska ini maunya langsung bayar. Ini bisa langsung klik bayar, lalu dimasukkan nominalnya 70.500. Selesai. Nah, di sini akan menampilkan untuk struknya ya atau billnya. Di sini ada terkait tadi invoice-nya untuk pengaturan umum nama koperasinya apa, kemudian nama pelanggannya siapa, kasirnya siapa, tanggal berapa, keterangan pembayaran untuk apa, dan sebagainya. Ini metode pembayarannya juga sudah tercatat. Ini bisa di-print untuk struknya. Nah, lalu misalnya ada pembelian yang orderannya itu disimpan. Misalnya kita coba pilih untuk customernya ini customer umum. Kemudian dia misalnya beli Nescafe. Lalu disimpan order. Nah, kemudian setelah disimpan orderannya, ternyata orderan tersebut akan dibayarkan. Ini Bapak Ibu sekalian bisa cek di menu daftar order, kemudian dipilih. Tadi customer atas nama Doni, ini dilakukan bayar. Tinggal dimasukin lagi untuk harganya 38.500. Bisa di selesai lalu nanti akan muncul untuk struknya ya Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Nah, di sini kita juga bisa lihat terkait daftar penjualannya. Nah, di sini sudah tercatat untuk dua penjualan ya. Atas nama Doni, misalnya kita mau pilih yang tunai, ini nanti akan tampil seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk aplikasi SMU ini sudah dilengkapi untuk yang back office-nya, e-finance, dashboard keuangan, lalu dari segi kasirnya juga ada, e-pos ya. Jadi sudah disediakan dengan lengkap untuk aplikasinya ini. Nah, kemudian misalnya Bapak Ibu sekalian ingin mencatat penjurnalan juga ini bisa dilakukan di menu e-finance, kemudian akunting, pilih jurnal. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian bisa mencatat terkait penjualannya. Misalnya kita buat jurnal umum, ininya dari kas. Lalu misalnya kita mau mencatat terkait penjualan hari ini. Nominalnya berapa, ini bisa dimasukkan. Misalnya hari ini kita berhasil mendapatkan pendapatan Rp240.000, ini bisa disimpan. Seperti itu Bapak Ibu sekalian penjelasan terkait SMU. Untuk sesi tanya jawabnya saya kembalikan terlebih dahulu ke Mas Rama. Oke, baik. Terima kasih, Mbak Rizka. Baik, ya. eh kita langsung lanjut ke sesi tanya jawab, Ibu. Bapak yang mungkin masih ada hal yang masih dibingungkan ya, atau kecepatan atau seperti apa, Bapak Ibu bisa langsung eh, bertanya di kolom chat ataupun secara langsung. Ya, silakan Bapak Ibu mungkin Pak Nunuk, Pak Iko, Pak Kamal, Pak Wahyu, Pak Dodi, Pak Janan, Pak Lukman, jika ingin bertanya bisa langsung saja karena kita sudah mulai sesi tanya jawab.
Bingung ya mau ditanyainnya. Lebih ke apa Pak? Apa mungkin kecepatankah atau misalkan ada yang kelewat atau bagaimana? Ya, enggak juga sih. Kudu diulang-ulang mungkin ya nanti. Oke, Efek nanti juga sendiri lah dari seperti tim itu. kami, ya, di selesai kegiatan dari workshop ini akan dikirimkan juga ya terkait dengan link recordnya karena kami di setiap workshop ini di setiap harinya merekam ya, jadi nanti Bapak Ibu mungkin bisa juga mempelajarinya secara langsung di video rekaman tersebut ya. Oke, eh, mungkin itu saja ya Mbak Diska. Ada yang ingin disampaikan kembali? Sudah sih Mas, dari saya sudah Oke, disampaikan dari semua ya. sisi materi pun sudah dijelaskan semua oleh Mbak Diska ya terkait dengan unit usaha retail, itu Sakti Multi Usaha. Oke, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, maka mungkin kita sudah masuk ke sesi akhir ya Bapak Ibu. Hmm. Oke, Bapak Ibu diharap mengisi daftar hadir ya yang sudah kami kirimkan di link yang tersedia di chat Zoom pada kegiatan hari ini. Karena tentunya dengan mengisi daftar hadir, nantinya kami akan mengirimkan benefit-benefit seperti sertifikat, rekaman Zoom, dan modul pelatihan yang akan diberikan kepada peserta yang mengikuti pelatihan selama 5 hari berturut-turut dan link akan dikirimkan pada kolom chatnya berikut ini. Oke. Oke, baik Bapak Ibu. Sebelum menutup acara ya. Oke. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan oleh Bapak Ibu sekalian terkait materi hari ini, mungkin akan kami tutup kegiatan workshop hari ini ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya ini bisa eh, benar-benar terserap ya materi yang sudah disampaikan oleh Mbak Diska terkait dengan unit usaha retail. Baik, mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun kesalahan dari saya maupun Mbak Diska. Izin saya tutup untuk kegiatan hari ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku sedang dulu soalnya yang balik mana itu ada apa sih ya? Kelanjut ini aku sebelumnya kan ada. Oh, kembali. Tapi